Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam dimanapun Anda berada, semoga kalian diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kalian mampu melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Amin. Ada satu hikayah yang menceritakan tentang perilaku seorang istri sementara suaminya seorang yang ahli ibadah tapi ditolak karena perilaku istrinya. Kita simak bagaimana hikayahnya. Anna abidan, sesungguhnya ahli ibadah ya. Ahli ibadah itu berarti orang yang selalu beribadah. Abada ibadah sapa abid Allah ing Gusti Allah taala. Muddahu selawas umure abid. Sumata wadoa nuli wudu sapa abid yauman ing sijidina minal ayami saking piro-piro dina. Wasolah lan salat sapa abid rakaataini ing rong rakaat. Warafa'a lan ngangkat sapa abid roksahu ing ndase sirai atau kepalai abid wayadahu lan tangane abid. Faqala maqali nuli ngucap sapa abid, Ilahi wahai Tuhanku, takobal minni, takobal terima panjenengan minni saking ingsun. Fanada mengonuli undang-undang munadin sapa kang undang-undang min kibali rahman saking arah pangeran. La tantik aja ngomong sirah ya abid ya malun he wong kang dilaknat. Fa inna ta'ataka stune ta'ate sira mardudatun iku ditolak. Faqala mau nuli ngucap sapa al abidu abid ahli ibadah, lima karena apa zalika ditolak ya Robi wahai pangeran. Qala mau nuli ngucap sapa al munadi kang undang-undang, inna imra'ataka setuhune rabinira, setuhune istrimu wadone sira fa'alat nglakoni sapa wadon fa'lan ing pegawean mukhalifan kang nulanyani kang nyimpang li amri maring perintah ingsun. Wa anta hale utawi sira radin iku ridho anha saking prilakune rabinira. Faja'anu li teka sapa al abidu ahli ibadah wasa alalan takon sapa abid an haliya saking prilakue wadon. Faqalat mawduli ngucap sapa wadon, zahabtu lunga sapa ingsun ila majlisil fasadi maring tempat rusak. Wasami tulan ngroknang sapa ingsun Allah iba ing dolanan. Wa taraktu lan ninggal sapa ingsun as-sholata ing salat. Faqala mengunuli ngucap sapa ala bidu alil ibadah mau anti sira wadon tolikun iku tak cerai minni saking ingsun. Tolikun lunga bubar minni saking ingsun. Fa ini moko stune ingsun iku la akbiluki ora nrima sapa ingsun ki ing sira abadan selawase. Fatolako mongko nuli nolak nyerai sapa abid imro'atahu ing wadone abid watawadu'a lan wudu sapa abid wasolalan salat sapa abid rakaatain ing rong rakaat. Sumarofa'an nuli ngangkat sapa abid roksahu ing kepalae ndase sirahe abid wayadahu lan tangane abid waqala nuli ngucap sapa abid Allahumma taqabbal minni, Allahumma du Gusti taqabbal terima panjenengan minni saking ingsun. Fanu dia mengonuli di undang-undang al-an qad qabiltu ta'ataka, al-an sekian sekarang saiki qad qabiltu teman-teman wis nerima sapa ingsun ta'ataka ing ta'ate sira. Satu hikayah menceritakan tentang ada seorang ahli ibadah yang selama hidupnya beribadah, selalu beribadah kepada Allah.
Satu hari dia berwudu dan sholat 2 rakaat, kemudian mengangkat kedua tangannya dan kepalanya di atas. Seraya berkata, Ilahi taqabbal minni, wahai Tuhanku, terimalah ibadahku, terimalah aku. Kemudian ada suara dari zat yang memiliki sifat Rahman. La tantik ya mal'un, wahai orang yang dilaknat, gak usah ngomong, wahai orang yang dilaknat, karena taatmu itu ditolak. Ahli ibadah itu terkejut. Ada suara yang mengatakan bahwa ibadahnya ditolak. Kemudian dia bertanya, lima dzalika ya Rabbi, kenapa bisa ditolak Gusti? Apa penyebabnya? Apa alasannya? Qala al-munadi, kemudian suara itu menjawab, sesungguhnya imra'ataka, istrimu itu melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dengan perintahku, dan kamu ridho atas perilaku istrimu. Dengan jawaban tersebut, kemudian seorang ahli ibadah tadi bergegas mendatangi istrinya dan menanyakan tentang perilakunya. Istrinya menjawab, "Dhahabtu ila majlisil fasad." Saya pergi ke tempat rusak. Saya pergi ke tempat yang rusak, yang jelek lah. Ke bar, tempat-tempat yang banyak dosa. Kemudian saya mendengar di situ, mendengar permainan, sehingga saya meninggalkan sholat. Saya lalai meninggalkan sholat. Faqala al-abid, kemudian Habib itu berkata, anti tolek, kamu saya cerai. Pergi dariku. Saya sudah tidak butuh dan saya tidak bisa menerima kamu lagi. Kemudian Abid itu mencerai istrinya dan berwudu, lalu sholat 2 rakaat dan mengangkat kepala dan tangannya. Kemudian berkata, Allahumma taqabbal minni, wahai Tuhanku, terimalah aku. Kemudian ada suara yang menjawab, al-an qad qabiltu ta'ataka, sekarang taatmu sudah aku terima. Hikayat ini menggambarkan kita betapa pentingnya kita sebagai seorang suami membimbing istrinya ke jalan perintah Allah. Kita jangan sampai sekali-kali meninggalkan kewajiban kita untuk membimbing istri dan anak serta keluarga kita. Sesibuk apapun, kita jangan berleha-leha dan kita jangan merasa bahwa telah melakukan ibadah sebegitu panjang dan sebegitu banyak dan sebegitu lamanya, tetapi kita lupa dengan kewajiban istri kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa ada perilaku yang menyimpang dari istri kita. Kemudian kita ridho ataupun kita membiarkannya. Dan tentunya ibadah kita itu selama ini ditolak karena telah meninggalkan suatu kewajiban yang sangat penting untuk membimbing anak, istri, ya terutama istri kita. Jadi sayogyanya kita sebagai seorang suami itu, sebagaimana pentingnya kita memberikan nafkah dohir dan juga nafkah batin, juga kita penting sekali memberikan bimbingan kepada istri kita tentang agama, membimbingnya ke jalan Allah, bagaimana menerangkan dan menjelaskan bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Jangan sekali-kali istri kita, apalagi kita, meninggalkan sholat, karena sholat itu hal yang paling penting, hal yang paling mendasar. Jadi jangan sampai ada di antara keluarga kita yang meninggalkan sholat. Kita bimbing mereka, kita ajak mereka dan kita jelaskan mereka bahwa sholat itu hal yang penting. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi kita sebagai seorang suami, selain kita melakukan ibadah kepada Allah, kewajiban kita pun jangan ditinggalkan, yaitu membimbing istri kita untuk selalu berada di jalannya.
semoga hikayat ini memberikan inspirasi kepada para suami dan kita untuk selalu ingat kewajiban kita membimbing kepada istri anak kita tentang ilmu agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.